Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang paling kaya di muka bumi ini menurut catatan para sejarawan. Ia merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam yang mewarisi kerajaan di kalangan kaumnya, yakni Bani Israel. Konon diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuasaan yang sangat luas, kekayaan yang berlimpah. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki sebuah istana yang sangat megah, yang mana istana tersebut dibangun oleh pasukan jin dan manusia. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qissatul Anbiya bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki 1000 istri, dan diantaranya ada satu wanita yang sangat istimewa serta memiliki misteri yang sangat mendalam yang terkenal dalam sejarah, ialah Ratu Balqis. Siapakah Ratu Balqis itu? Apakah benar Ratu Balqis adalah bangsa jin? Ataukah dia bangsa manusia seperti kita? Atau mungkin dia adalah manusia setengah jin? Di video kali ini saya akan membahas misteri asal-usul Ratu Balqis. Balqis merupakan seorang ratu yang terkenal, berasal dari kerajaan bernama Saba. Balqis sendiri adalah putri Raja Sarahil, pemimpin negeri Yaman, dan ibunya berbangsa jin bernama Raihanah binti Sakan. Kerajaan Saba ini terletak di arah bagian selatan, yaitu negara Yaman. Dan ada pula pendapat lain bahwa kerajaan ini berada di Ethiopia. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat, istana atau kerajaan Ratu Balqis ini berada di negeri Yaman, di wilayah barat laut kota Ma'arib. Adapun dinamakan kerajaan Saba karena nama Saba diambil dari nama raja pertama, yakni Saba bin Yasrib bin Ya'rib bin Qohtan. Dikisahkan oleh Imam Zainuddin Abdur Rauf Al-Munawi dalam kitab Baidil Qadir, yakni sebelum Ratu Balqis dilahirkan, ayah Ratu Balqis ketika menjadi raja di kerajaan Saba mempunyai hobi berburu. Pada suatu hari, sang raja pergi berburu bersama prajuritnya. Beliau berburu ke sebuah hutan. Saat itu, raja merasakan rasa senang yang luar biasa ketika sedang berburu, sehingga tidak terasa beliau terpisah dari pasukannya. Kala sedang terpisah dari pasukannya itulah sang raja merasakan haus. Maka sang raja pun mencari air. Ketika sedang mencari air, di kejauhan sang raja melihat tenda, melihat sebuah pemukiman. Akhirnya sang raja mendekati tenda itu untuk meminta air. Kala itu di sana ada kakek-kakek tua, sang pemilik tenda. Kemudian sang raja mendatanginya dan hendak meminta air untuk minum. Kemudian sang kakek memanggil seseorang dari dalam tenda untuk menyuguhkan air pada paduka raja. Namun kala itu keluarlah seorang wanita yang ternyata sangat cantik bagaikan matahari, di mana raja pun takjub dengan wajah cantik wanita itu. Pada waktu itu sang raja sangat tertarik dan berniat untuk meminangnya, menjadikannya seorang istri sekaligus ratu bagi negeri Saba. Maka raja tersebut langsung menyampaikan maksud hatinya kepada sang kakek yang tidak lain adalah ayah dari wanita tersebut. Akan tetapi sang kakek yang merupakan ayah wanita tadi menolak pinangan sang raja. Dia berterus terang kepada sang raja bahwasanya mereka berasal dari bangsa jin, bukan dari bangsa manusia. Namun kala itu sang raja yang telah dibutakan oleh cinta tidak peduli dan tetap bersikeras untuk menikahi wanita tersebut. Akhirnya sang kakek merestui sang raja untuk menikahi putrinya, tetapi dengan satu syarat. Apapun yang dilakukan putrinya kelak, sang raja tidak boleh bertanya apa alasannya. Dan jika sang raja bertanya tentang apa yang dilakukan putrinya di masa depan, maka itu akan menjadi talak untuk putrinya, sehingga mereka harus bercerai. Akhirnya mereka hidup bahagia di kerajaan Saba.
Kebahagiaan mereka semakin sempurna manakala saat itu sang ratu bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Sang raja sangat senang akan kelahiran anak laki-laki tersebut karena anak tersebut akan menjadi pewaris tahta negeri Saba di masa depan. Akan tetapi tanpa sepengetahuan sang raja, anak tersebut dibunuh oleh ibunya sendiri. Hal itu membuat sang raja bersedih, serta di samping itu dia takut untuk bertanya. Karena jika sang raja bertanya kepada istrinya tentang alasannya, artinya sama saja akan membuat hubungan mereka berdua akan bercerai. Setelah beberapa tahun kemudian, istrinya hamil lagi dan melahirkan seorang bayi perempuan yang dinamakan Balqis. Untungnya anak kedua yang dilahirkan tersebut tidak dibunuh lagi. Sang raja pun bercampur dengan rasa gelisah. Akhirnya pada suatu hari sang raja tidak bisa menahan rasa penasarannya dan menanyakan alasannya waktu itu tentang anak laki-lakinya yang dibunuh oleh istrinya. Mendengar hal itu, istrinya sangat sedih karena sesuai perjanjiannya apabila suaminya bertanya maka terjadilah talak. Sesungguhnya alasanku membunuh putra kita adalah untuk melindungimu agar tidak terjadi malapetaka di masa depan. Kemudian ketika aku melahirkan putri kita, ayahku pun mencuri dengar berita dari langit. Dikatakan takdir putri kita di masa depan akan menjadi ratu negeri Saba dan akan menjadikan negeri Saba berada dalam kejayaannya. Bahkan putri kita Balqis akan menjadi seorang istri dari manusia termulia. Sesuai dengan perjanjian yang sudah diberikan saat itu, sang raja dan istrinya akhirnya berpisah. Selain itu, istri sang raja yang dari bangsa jin ini pergi dan tak pernah terlihat lagi. Sahabat-sahabat kisah-kisah misteri, sebetulnya kisah asal-usul dari Ratu Balqis memiliki banyak sekali versi cerita. Adapun versi yang baru saya ceritakan adalah cerita yang paling kuat sanad keilmuannya. Maka saya akhiri video kali ini. Wallahu a'lam bishawab.